keris memiliki nama itu musyrik atau tidak? Keris dinamai kiai atau kanjeng. Apakah itu jauh dari ajaran Islam? Mari kita kupas, biar lebih mengetahui budaya kita ini sesat atau tidaknya. Sebab ada orang sok tahu, kadang menuding nama keris itu suatu hal yang salah. Banyak orang yang menganggap keris adalah produk budaya yang jauh dari agama Islam. Sebagian besar bahkan menganggapnya klinik, musyrik, syirik, kafir, dan sesat. Jika dia belajar lebih dalam tentang Islam, Islam adalah risalah yang sangat mengakui teknologi besi. Di dalam besi, terdapat manfaat yang sangat besar bagi manusia, seperti yang tercantum dalam surat Al-Hadid. Maka sebenarnya, penguasaan teknologi besi adalah kunci suatu peradaban, yang kemudian hendak ditegakkan Islam. Pesan besar dari risalah Islam adalah memanfaatkan besi sebesar-besarnya untuk kemaslahatan manusia. Nah, sekarang kita beralih pada pembahasan keris yang dibuat dari unsur besi. Ada unen-unen, yaitu wong Jawa anggone semu, sinamun ing samudono, yang artinya yaitu orang Jawa itu tempatnya berbagai perumpamaan, berbagai macam simbol, berbagai macam pesan, dan risalah disembunyikan di dalam berbagai macam produk yang mereka hasilkan. Dari falsafah berpikir menjadi suatu kebudayaan, dan itulah yang ada pada keris. Mengenai keris diartikan sebagai senjata terakhir. Maka dari itu, keris diletakkan di belakang badan. Keris bukan senjata yang membuat seseorang ingin berkelahi. Keris diletakkan di belakang, karena orang Jawa itu memahami pesan Islam, yakni tebarkan kedamaian, dan juga bagilah makanan. Dan sambungnya silaturahim, dan sholatlah di malam hari ketika manusia tidur. Tapi juga dia memahami pesan Al-Quran, persiapan untuk menghadapi musuh yang tidak kamu ketahui, ataupun yang juga kamu kenali. Jadi ini dipasang di belakang karena kewaspadaan. Kebanyakan keris orang Jawa pasti diberi nama. Hal ini juga bukan berarti tradisi kemusyrikan, malahan justru mencontoh tradisi dari Nabi Muhammad itu sendiri, perihal memberi nama pada benda mati ataupun hidup. Katakanlah seperti pedang, ternyata Rasulullah dan para sahabatnya pun melakukan itu. Rasulullah pun memberi nama pada properti di rumahnya, ataupun benda yang sering beliau gunakan. Contoh, pedang Rasulullah bernama Zulfikar, bahkan sampai teko, tikar ataupun cermin beliau, semuanya memiliki nama. Anehkah itu? Tentu saja tidak. Dalam kajian psikologi, memberi nama pada benda-benda itu, humanizing of property, yang dimiliki seseorang adalah sebuah kewajaran. Bahkan memiliki kelebihan dibanding ia yang tidak diberi nama. Ketika seseorang memberi nama pada benda di kehidupannya, ia sejatinya sedang membentuk keterikatan emosional. Begitu juga kenapa orang Jawa memakai gelar untuk keris pusakanya dengan sebutan kanjeng atau kiai. Ini suatu nilai penghormatan. Pusaka dinamai itu bukan tradisi kemusyrikan, justru mencontoh tradisinya Nabi Muhammad. Pedang milik Nabi pun punya nama. Sekarang pahami terlebih dahulu apa arti kanjeng. Kanjeng adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang berkedudukan tinggi di Jawa sebagai bentuk rasa menghargai. Sedang arti dari kiai bagi pemahaman Jawa adalah sebutan untuk yang dituakan ataupun dihormati. Dari kesemua itu, baik untuk sebutan berupa orang ataupun barang. Jadi jangan bilang segala sesuatu disalahkan dahulu sebelum mempelajari sesuatu lebih dalam. Jadi semua harus ada dasar pemahaman yang tepat. Maka, dolan nesing adoh, sinau nesing jero. Dengan begitu, seseorang akan lebih bijaksana menyikapi segala sesuatu. Salam budaya Tosan Aji dari Omah Keris Salatiga.